program vaksinasi COVID-19 tahap pertama hari Rabu ini, di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo pun menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Ya, Rabu pagi 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo mendapat suntikan kedua vaksin COVID-19 Sinovac di Istana Merdeka, Jakarta. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen yang baik, kita diajar Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh, jangan sampai kita tidak menjadi berkat buat sesama kita. Kalau kita ingin menjadi berkat buat sesama kita harus melindungi sesama kita jangan sampai menjadi sumber penularan. Untuk itu, kita harus ikut vaksinasi supaya diri kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keluarga kita, dan lingkungan kerja kita, lingkungan kantor kita, lingkungan sekitar kita, dan tetangga kita. Kita tidak boleh membahayakan mereka. Ya, karena itu kita perlu ikut vaksinasi. Kita juga membantu program pemerintah yang sudah membanting tulang setengah mati untuk melindungi rakyat Indonesia. Kita harus membantu supaya terjadi kekebalan pada masyarakat minimal 70% dari total penduduk. Ya, karena itu saudara-saudara, mari kita jadi berkat. Mari kita tunjukkan kasih dalam perbuatan, iman di dalam perbuatan, yaitu menjadikan diri kita tidak menjadi agen penularan penyakit COVID dengan cara divaksinasi, sehingga diri kita menjadi kebal terhadap penyakit COVID, ataupun kalaupun ada yang terkena tidak akan menjadi berat penyakitnya. Begitu saudara-saudara, jadi sekali lagi jangan lupa ikut vaksinasi gratis dari pemerintah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Saya siap vaksin. They're worth everything, and just like magic, they make the whole world sing. That look in your eyes, oh, the joy it brings. I'll teach you, and you'll teach me. Put up my sails, and I'll hold the wind that led me here to you. I do it all again, and no, it won't always be the same. And feelings don't change, they never fade away. When you're far from home, it's hard to know the way, but it's right there inside. Be the same, and feelings don't change just cause the picture fades. When you're far from home,
It's hard to know the way, but it's right there inside. When you need direction, look to the stars. If you don't know where you're headed, follow your heart. When you're lost, I'll find you. I'm right there beside you, like a map of your memories, and just like a compass that leads the way. Shalom mempelai Kristus, ketemu lagi di Betani News tanggal 7 Maret 2021 bersama saya Titus Kurnianto. Saya ditelepon sama Polres Cilacap. Ini ada apa ya, Polres sampai telepon. Dan ternyata teman saya yang masuk rumah sakit itu kena COVID. Waktu itu seandainya saya tidak milih tidur di tenda, saya milih tidur di kamar, bisa jadi saya sekamar sama teman saya ini. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan buat saya. Karena tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, segalanya tidak mungkin. Kami belajar tiap hari menghadirkan Tuhan dari rumah kami. Kami harus terus melayani Tuhan. Ada beberapa informasi yang bermanfaat dan bisa kita simak kali ini. Informasi yang pertama, seperti biasa, baptisan air dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di gereja. Silahkan bagi Anda yang rindu untuk dibaptiskan, mendaftarkan diri kepada Bapak Darmono Ari di ruang sekretariat gereja dengan membawa pas foto 4x6 2 lembar, kemudian fotokopi KTP, dan isilah formulir pendaftaran. Kami nantikan mempelai Kristus yang rindu untuk dibaptiskan di acara baptisan air setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mempelai Kristus, seperti yang Anda lihat, saat ini saya menggunakan masker medis. Dan ini adalah piranti wajib yang harus kita kenakan pada saat ibadah raya offline yang akan segera kita mulai di bulan Maret 2021 ini. Anda harus memakai masker ini, kemudian tetap jaga jarak, cuci tangan, lebih bagus kalau punya hand sanitizer. Dan ada 3 pilihan jam untuk Anda mengikuti ibadah raya offline, yaitu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Silahkan Anda pilih waktu yang tepat untuk Anda, tetapi jika Anda tidak sempat, atau mungkin Anda tidak kebagian kursi karena kuotanya sudah terpenuhi, karena kami hanya membatasi untuk 150-200 orang jemaah saja, Anda bisa beralih ke ibadah online. Ibadah online ini akan ditayangkan secara premier mulai jam 7 pagi di hari Minggu, yang bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Betani Salatiga. Selain 2 ibadah tadi, ibadah raya offline dan online, kami Gereja Betani Salatiga juga menghadirkan ibadah raya virtual untuk Anda. Apa itu ibadah raya virtual? Ibadah raya virtual dilaksanakan setiap jam 6:30 malam di hari Minggu. Di sini Anda akan diajak beribadah dengan suasana yang lebih kekeluargaan, suasana yang lebih santai, karena akan lebih menitik beratkan kepada sisi family church atau gereja keluarga. Jam 6:30 malam lewat aplikasi Zoom. Dan mempelai Kristus, kalau Anda ingin beribadah di rumah bersama keluarga dengan suasana yang lebih santai, suasana yang lebih enak, lebih kekeluargaan, silahkan ikuti ibadah virtual ini sekali lagi melalui aplikasi Zoom. Satu informasi datang dari Eagles Nest, kali ini tentang tunas remaja. Apa itu tunas remaja? Eagles Nest punya satu program baru, yaitu Tren Tunas Remaja Eagles Nest. Bagi adik-adik yang telah memasuki jenjang pendidikan SMP, ayo kita menambah keimanan kita bersama-sama melalui persekutuan di Tunas Remaja. Daftarkan diri segera secara online dengan kontak person Kak Sharon di 0882 1531 6890. Acara Tunas Remaja Eagles Nest ini akan disiarkan langsung melalui Radio Betani 107.7 FM. Adik-adik juga bisa memfollow dan add Eagles Nest di Instagram eaglesnest.betani dan Facebook Eagles Nest.
Satu informasi lagi, di hari Kamis biasanya kita akan menggelar acara webinar atau Zoominar, tapi kali ini adalah Zoom Bincang Keluarga yang akan membahas tentang bercerai, benarkah itu sebuah solusi? Akan ada kesaksian seorang istri yang bertahan dan berhasil memulihkan keluarganya. Kapan? Hari Kamis 11 Maret 2021 jam setengah 7 malam dengan pembicara utama Bapak Pendeta Dr. Tulus Raharjo dan akan dimoderatori oleh Bapak Satrio Sambodo. Anda juga bisa mengikuti acara ini melalui YouTube Gereja Betani Salatiga, Facebook Gereja Betani Salatiga, Radio Elisa 103.9 FM, dan Radio Betani 107.7 FM. Baiklah mempelai Kristus, itu tadi beberapa informasi yang sudah saya aturkan untuk Anda. Kiranya semuanya bermanfaat. Di acara-acara ini bisa kita ikuti dan dorong juga anak-anak Anda yang usia SMP tadi untuk ikut di acara tren atau tunas remaja Eagles Nest. Selamat beribadah semuanya, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Satu saja yang perlu, duduk di kakimu, tenggelam dalam hadiratmu, mendekat padamu. Satu saja yang perlu, duduk di kakimu, tenggelam dalam hadiratmu, mendengar suaramu. Seperti Maria tak memilih yang terbaik, yang takkan diambil darinya. Dekatmu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu, satu saja yang perlu, duduk di kakimu, tenggelam dalam hadiratmu,
dekatmu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu, dekatmu Tuhan, itu rinduku. Satu saja yang perlu. Shalom mempelai Kristus, apa kabar semua? Saya percaya kita semua di dalam lindungan Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, amin. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita, untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami terkasih, sungguh kami merindukan Engkau Tuhan, untuk selalu duduk diam di dekat kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap mau percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari dengan iman kita sama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku.
Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Selalu ku percaya padamu. Dengan segenap hati kami, mari kita sembah dan puji Tuhan. Mari kita deklarasikan kepercayaan kita hanya kepadanya. Oh, kami aman dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Kami percaya hanya padamu, Yesus. Kami naikkan sembah puji hanya bagimu, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tak pernah berubah, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya kasih-Mu besar bagi kami, kasih yang telah teruji, yang memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, oh Yesusku, oh Yesusku. Sembah puji bagimu, puji hormat hanya bagimu, Sang Raja. Kasih-Mu Tuhan, biarlah kasih-Mu terus kami rasakan Tuhan, bahwa benar apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap merasakan kasih-Mu begitu dalam bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila kami ingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan, selalu banyak alasan kami untuk bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami, agar kami beroleh hidup, sehingga kami mempunyai hidup yang penuh dengan kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh katakan, hanya Engkaulah yang ada di hidup kami, yang boleh kami banggakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami teramat percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang sekalipun mustahil bagi kami, tetapi tidak bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kami. Sungguh kami percaya, kami percaya Tuhan, kami percaya sepenuhnya. Engkau sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu boleh nyata di setiap kami. Bapa, hari ini kami mau berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam pergumulan kami, disitulah Engkau bekerja. Di dalam kelemahan kami, disitulah kuasa-Mu semakin dinyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami sanggup melewatinya dengan kekuatan daripada Engkau. Yang sedang sakit, mari Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah rekan-rekan kami, jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan boleh bekerja dalam hidup mereka. Mereka boleh beroleh kesembuhan dari Engkau Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, di dalam usaha, Engkau campur tangan Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau perlihatkan bahwa kemuliaan-Mu terus nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan. Kami hanya percayakan ke dalam tangan-Mu. Karena kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Kami tidak bisa berharap dengan manusia saja. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tetapi kami hanya mau mengandalkan Tuhan kami yang penuh kuasa, yang maha kuasa, yang kami yakini dan kami percayai. Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu boleh disampaikan, kebenaran-Mu boleh disampaikan, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan. Engkau pakai hamba-Mu dan keluarganya, Engkau berkati lebih lagi Tuhan, di dalam pelayanan beliau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom, mempelai Kristus, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Kita memasuki bulan yang baru. Bulan Maret sukacita dan bulan yang akan kita terima lawatan Tuhan, saudara. Baik, jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang tema gereja, tema visi gereja, yaitu atmosfer keluarga. Dalam satu tema besar, family encounter, perjumpaan ilahi di dalam keluarga. Kita tahu saudara bahwa keluarga adalah tempat di mana Tuhan sudah menyatakan perkara-perkara yang luar biasa mengenai kehadirannya, mengenai bagaimana Dia menyatakan dirinya kepada manusia. Hampir semua kalau kita perhatikan, semuanya melalui keluarga. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan Alkitab kita adalah kitab mengenai keluarga, di mana keluarga merupakan satu bagian yang terpenting dari rencana Tuhan. Baik dimulai proses Tuhan memproses manusia dimulai dari keluarga. Prosesnya juga Tuhan berada dalam keluarga, menyertai, mendampingi keluarga. Bahkan di ujung daripada proses ini Tuhan juga menyatakan keluarga. Saudara, luar biasa. Ya, oleh karena itu mari biarlah kita bersyukur ada di tengah-tengah keluarga-keluarga kita dengan segala keadaan apapun yang ada. Karena disitulah dalam keluarga saudara dan saya, Tuhan selalu berkarya dengan caranya yang ajaib, saudara. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai membangun atmosfer keluarga, di mana perjumpaan ilahi bisa terjadi. Baik, saudara, bicara mengenai atmosfer adalah suatu suasana, ya. Saya tidak bicara soal bangunan fisiknya, ya. Saya tidak bicara mengenai keindahan rumah di mana kita tinggal, tidak. Tapi atmosfer bicara soal satu suasana kekeluargaan yang kita bangun, ya. Kalau saya boleh definisikan atmosfer keluarga ini adalah suasana ilahi, saudara. Wah, mantap ya. Suasana ilahi yang dibangun terus-menerus, ya, di dalam relasi keluarga yang menghadirkan kerajaan sorga sehingga semua anggota keluarga dapat mengalami bahkan mengenali pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Jadi ada 3 unsur di sini, yaitu suasana ilahi, saudara, yang dibangun terus-menerus
dalam relasi keluarga. Karena kita tahu bahwa hanya relasilah yang membuat kita bisa mengalami suasana ilahi. Untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan sorga dengan kehendak Bapa di bumi ini seperti di sorga. Oh, sungguh suatu hal yang luar biasa, saudara. Kalau saya boleh sampaikan apa makna daripada kita berumah tangga dan berkeluarga. Nah, saudara, Roma 14 ayat yang ke-17 sampai dengan 19 saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Luar biasa, saudara. Tuhan sudah tahu bagaimana desain keluarga yang Dia ciptakan ke depannya. Dia ingin bahwa setiap keluarga, rumah tangga kita, saudara, dikatakan tidak hanya memikirkan soal makanan minuman, artinya hanya hal yang bersifat fana, hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi ada sesuatu suasana atau atmosfer ilahi, atmosfer hadirat Allah yang ingin Tuhan sampaikan dan kita alami dalam kehidupan ini. Yaitu tiga tadi, kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita oleh karena Roh Kudus. Dan saya percaya ini tiga hal ini melingkupi sesuatu pengajaran Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dan sangat lengkap. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan kalau kita melakukan itu semua, tadi dikatakan kita akan dihormati oleh manusia, tapi juga berkenan kepada Allah. Ini menjadi tugas kita, yaitu berkenan kepada Allah, tapi juga disukai, dihormati oleh sesama kita, saudara. Ya. Ini akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Maka saya sering katakan kesaksian itu datang bukan melalui hal-hal lain di luar keluarga. Ya, mungkin kita bisa bersaksi di gereja, kita bisa bersaksi di persekutuan doa, kita bisa bersaksi di tempat-tempat lain. Tetapi yang menjadi tolok ukur ya adalah keluarga-keluarga kita. Bagaimana kita bisa membawa satu suasana kebenaran di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita bisa membawa suasana damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita bisa membawa suasana sukacita di dalam keluarga kita, saudara. Ini yang terpenting. Makanya saya berpesan sungguh-sungguh, saudara, bagi saudara yang sudah berumah tangga. Mari ingat-ingat ini aja tiga hal. Kebenaran, ada kebenaran, artinya ada firman Tuhan. Dua, ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di sana akan timbul damai sejahtera. Haleluya. Atau di mana ada damai sejahtera, akan ada kebenaran. Nah, damai sejahtera yang terus-menerus akan berubah menjadi sukacita. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Dan hari-hari ini kita perlu, saudara, sebagai keluarga. Di mana kebenaran dinyatakan, damai sejahtera dirasakan, dan sukacita dialami oleh semua keluarga kita. Saudara, dalam kisah ini saya ingin sekali membawa kita untuk melihat satu keluarga. Ada banyak keluarga ya dalam Alkitab menjelaskan hal-hal seperti ini. Tetapi saya mau bawa kita melihat satu keluarga. Namanya keluarga Betania. Iya, itu sama dengan kita, gereja Betani. Itu artinya sebagai sama dengan gereja Betania, saudara ya. Betani dengan Betania itu sama. Satu kata yang sama. Keluarga Betania, kita tahu siapa keluarga Betania? Ada Maria, ada Marta, ada Lazarus, bahkan ada satu lagi, yaitu Simon si Kusta. Haleluya. Saudara, dua keluarga ini menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Ya, secara khusus keluarga Marta, Maria, dan Lazarus sebetulnya. Tapi Tuhan juga senang, pernah mampir juga ke rumah Simon, keluarga Simon si Kusta itu. Ya, ini juga tinggal di Betania. Saudara, menarik sekali. Ada apa di Betania sampai Tuhan Yesus sering berkali-kali mengunjungi, bahkan bermalam, menginap di Betania.
Tentu ada sesuatu yang spesial. Ya. Jadi ini menarik sekali setelah saya pelajari, saudara. Ternyata keluarga Betania ini memiliki catatan-catatan yang sangat penting dalam Alkitab kita. Cukup banyak ayat, saudara, tapi saya tidak mungkin bukakan semuanya. Saya akan tunjukkan beberapa saja buat saudara. Lalu tadi pertanyaannya mengapa? Mengapa Yesus suka berkunjung, bahkan bermalam di keluarga Betania? Ya. Artinya perjumpaan ilahi keluarga Betania dengan Tuhan itu begitu sering. Dengan Yesus itu begitu sering. Dan apa yang mereka alami itu luar biasa sekali. Ya, jadi setelah mari kita akan lihat satu demi satu. Saya mau sampaikan 4 hal saja. Yang pertama adalah kenapa Yesus senang berkunjung atau bahkan bermalam di keluarga Betania. Yang pertama, keluarga ini dalam kesatuan, ya, dalam kesehatian mereka menyambut kehadiran Yesus itu dengan sukacita, saudara. Bahkan merindukan, kalau Yesus tidak pernah datang, dirindukan. Diharapkan, saudara. Ingat bagaimana pada saat Lazarus mati, Marta, Maria tidak cari kemana-mana. Mereka hanya cari Yesus. Yesus, Lazarus yang kau kasih sedang sakit keras. Ya, ini kata-kata ini menarik juga. Lazarus yang kau sakit, Lazarus yang mengasihi engkau sedang sakit, mengasihi engkau. Itu dinyatakan. Jadi mereka tahu Lazarus ini sangat mengasihi Yesus. Dan Yesus juga mengasihi Lazarus. Lazarus yang engkau kasihi sakit. Jadi ini satu hubungan yang sangat dekat. Bukan hubungan biasa, saudara. Bukan hubungan yang standar. Ini hubungan yang punya kualitas yang tinggi, saudara. Tapi yang luar biasa adalah mereka sehati. 3 bersaudara ini sehati. Saudara, mungkin barangkali hari ini dalam rumah tangga kita belum bisa bersehati untuk menyambut kehadiran Yesus dalam rumah tangga kita. Barangkali yang istri begitu semangat, tapi suami barangkali mungkin masih agak kurang. Atau mungkin anak kita kurang begitu semangat. Ya. Atau mungkin anak-anak begitu semangat, orang tuanya begitu-begitu saja. Nah, sekarang mari belajar kesehatian. Ya. Atmosfer keluarga tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab papa saja, atau mama saja, atau orang tua saja, atau bahkan anak-anak. Tidak. Tapi tanggung jawab kita bersama. Untuk kita bisa menghadirkan atmosfer rumah tangga, atmosfer kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Saya kadang-kadang heran sudah melihat banyak orang-orang dalam keluarga itu. Kalau di luar sana begitu riang, begitu semangat, kerja sungguh-sungguh, tapi pulang rumah sepertinya sedang kehilangan sesuatu dan energi untuk bisa membawa sukacita, damai sejahtera di rumah. Saat kita kerja, saat kita melakukan tugas-tugas kita di luar rumah, kita begitu bersemangat membawa sesuatu obor kebangunan rohani misalnya. Membawa kebenaran, membawa damai sejahtera. Tapi pada saat kita pulang sepertinya kita sudah kehabisan tenaga. Dan di rumah kita nggak mengalami seperti itu. Nah, saudara, mari kita kembali. Berikan sesuatu yang terbaik di tengah-tengah keluarga saudara. Nanti lihat, suatu saat saudara bekerja, saudara nggak akan pernah kehabisan energi. Karena kita di rumah, kita sepertinya di-charge, ya. Kita diberikan satu sumber kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati itu. Jadi menyambut kehadiran Tuhan, saudara. Mari biarlah keluarga-keluarga hari-hari ini mulai lebih sungguh-sungguh menyambut kehadiran Tuhan dengan antusiasme. Beribadah sungguh-sungguh, saudara, baik di rumah maupun juga pada saat kita bisa beribadah di gereja ataupun di mana saja kita bisa menyambut Yesus. Ya. Dalam arti kata menyambut Yesus, kita ini sangat antusias. Ya. Entheos itu artinya Yesus, Tuhan ada di dalam kita. Jadi kita merasa ada Tuhan yang terus memberi energi, kekuatan buat kita semua. Bergerak untuk bersuka cita, untuk mengalami damai sejahtera, untuk mengalami kebenaran. Luar biasa keluarga ini. Yang kedua, keluarga ini, keluarga Betania bersehati untuk saling tolong menolong. Nah, seringkali maaf saudara,
Kita mungkin sudah antusias dengan Tuhan, tapi seringkali kita tidak terlalu antusias dengan sesama kita. Kita bahkan seringkali berargumentasi, kita seringkali ribut, berselisih paham, bertengkar. Tapi waduh, kita kalau beribadah, waduh luar biasa, saudara. Nah tentu ini tidak boleh seperti itu. Harusnya kalau kita dengan Tuhan baik, saudara, antusias dengan Tuhan, tentu kita juga membangun antusiasme juga dengan sesama. Untuk saling menolong, untuk saling mengangkat, untuk saling memberikan energi yang positif. Ya, kita lihat bagaimana Marta Maria begitu bekerja sama saat Yesus datang ke rumah. Marta menyediakan segala macam kebutuhan Yesus. Maria memang duduk diam di kaki Yesus. Sebenarnya dua-duanya ini penting, saudara. Saling bekerja sama. Tapi juga kita ingat pada saat Lazarus sakit. Dua kakak adik ini, perempuan ini, wah begitu semangat mendatangi Yesus. Yang pertama Marta bicara, Tuhan tolong. Ya, Lazarus yang kau kasih sedang sakit. Ya, dan mengupayakan untuk Yesus bisa menolong. Ya. Tapi pada saat Marta mungkin tidak terlalu berhasil sepertinya. Datanglah Maria, datang lagi. Tuhan Yesus tolong saudaraku. Ya. Dan itu yang membuat akhirnya Yesus mengalami satu hati yang mantap untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya di kuburan. Saudara. Luar biasa. Dan kemudian setelah Lazarus sembuh pun, Lazarus tidak ongkang-ongkang kaki. Lazarus kemudian menyambut Yesus, mengadakan satu perjamuan bersama dalam suatu suasana sukacita. Saudara. Itulah mengapa Yesus suka, saudara. Karena ada kerjasama di antara keluarga. Dan saya berdoa, saudara, hari-hari ini jangan ada lagi yang merasa aku nggak perlu kamu. Saudara, satu keluarga dengan yang lain mari bersatu. Ya, saling tolong menolong, saling mendukung satu dengan yang lain. Firman Tuhan bilang 2-3 orang bersehati dalam namaku, aku hadir di situ. Luar biasa. Kalau kita ada kekuatan untuk saling tolong menolong, kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Ya, jangan mau kita hari-hari ini dipisahkan satu dengan yang lain. Mari saling menguatkan, suami istri saling menguatkan, orang tua anak saling menguatkan, kakak adik saling menguatkan, bahkan mertua dan menantu saling menguatkan. Ya, bahkan opa, oma dengan cucunya saling menguatkan. Hari-hari ini saya juga sedang melakukan itu. Ya, kami di rumah, saya tahu anak-anak saya mungkin juga sedang sibuk untuk pekerjaan. Kami yang ikut ngomong, opa dan omanya, ya, engkong dan mak ikut. Kita mulai nyanyi, ayo sekolah minggu sama-sama. Saudara, karena anak-anak sudah lama nggak sekolah minggu dalam arti kata secara offline. Kami sebagai opa oma ya, ayo kita mulai nyanyi-nyanyi ya seperti anak kecil, nggak apa-apa saudara. Ya, ternyata itu menyenangkan juga loh, mendekatkan kita juga dengan cucu-cucu kita. Yang ketiga saudara adalah keluarga bersehati, ya, mempercayai Tuhan dalam setiap masalah. Nah, kita tahu keluarga punya banyak masalah, saudara ya. Hari demi hari masalah tidak diundang, datang sendiri, datang tiba-tiba tanpa ketok pintu dan segala macam. Bahkan masalah ini belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Itu realita hidup. Ya. Tetapi mari kita belajar, kita punya penolong, pembela yang siap untuk menolong kita, yaitu Yesus. Sepertinya tadi saya ceritakan Yesus waktu diminta tolong sepertinya menunda-nunda. Lazarus sakit, tidak apa-apa, tenang. Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Mati sungguhan saudara. Wow, mati. Loh, piye nih? Ya, sepertinya Yesus kurang peduli atau kurang proaktif sama kita. Saat kita berseru sama dia, sepertinya dia nggak segera tolong kita. Tapi kan kita anggap sepertinya Tuhan nggak mau tolong. Sabar, saudara. Sabar sebentar. Ada rencana Tuhan. Tuhan bilang penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan memuliakan Tuhan. Wah, jadi kalau Yesus bilang menjamin akan mendatangkan kemuliaan atau kebaikan buat kita, pasti terjadi kebaikannya. Sekalipun dalam prosesnya sepertinya semakin berat. Tapi kita lihat contoh, Marta, Maria, Lazarus akhirnya mengalami satu peristiwa luar biasa, kemenangan.
Semua mata melihat Lazarus yang sudah 4 hari mati dikubur, tiba-tiba bangkit, sudah berdiri lagi, hidup lagi. Dan itu mempermuliakan Tuhan secara luar biasa, bukan? Sehingga keluarga ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Saudara. Demikian juga Tuhan ingin hidup saudara dan saya menjadi satu kesaksian. Karena kita mempercayai Tuhan dalam setiap masalah kita. Jangan pilih-pilih atau tebang pilih. Oh ini masalah gampang, gak usah sama Tuhan, aku bisa sendiri. Oh ini masalah berat lah baru cari Tuhan. Bukan. Biasakan saudara, masalah kecil, masalah besar, masalah sedang. Semuanya kita bawa dalam iman kita kepada Tuhan sebagai penolong kita. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah berlambat-lambat sebetulnya. Sepertinya terlambat. 4 hari sudah dikubur. Buat Tuhan gak ada masalah. Amin. Jadi mari saudara biasakan. Dalam rumah tanggamu kalau ada masalah, duduk bersama gandeng tangan. Menyembah Tuhan dan mulai angkat setiap pergumulan-pergumulanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Saudara. Jangan lupa ucapan syukur. Jangan seperti orang yang gak punya pemahaman. Oh Tuhan itu seperti kita anggap seperti pembantu kita. Saudara. Tuhan tolong ini, kerjakan ini Tuhan. Ya, aku mau begini Tuhan, kamu tolong yang lakuin dulu. Waduh, saudara, jangan, ngucap syukur. Masalah tidak pernah diciptakan Tuhan atau diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kita. Katakan amin. Justru masalah dibuat untuk supaya kita semakin dewasa, semakin dekat sama Tuhan, semakin mengenal Dia, semakin melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah hidup keluarga kita, saudara. Dahsyat, saya bilang tidak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat sama kita. Rancangannya adalah hanya mendatangkan kebaikan-kebaikan semata. Dan yang terakhir, yang keempat saudara. Keluarga supaya bisa mengalami perjumpaan pribadi atau perjumpaan ilahi. Yaitu keluarga harus bersehati, saling mengasihi, dan menyembah Tuhan. Sehati, mengasihi, dan menyembah Tuhan. Saya tidak hanya bicara soal ekspresi penyembahan di gereja saat kita memuji menyembah. Tapi mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan juga artinya berbicara mengenai kita melakukan kehendak Tuhan. Semua keluarga kita. Jangan hanya anaknya saja yang suruh. Kamu sana, kamu harus taat sama Tuhan ya. Tapi sementara papanya nggak taat. Kita masih melakukan bisnis-bisnis yang kotor dengan cara-cara yang salah, cara-cara yang tidak benar. Atau bahkan kita suami istri sedang ada persoalan-persoalan kesetiaan, perselingkuhan. Kita bisa menasihati anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin mereka nggak ngerti, nggak paham persoalannya. Tapi secara roh mereka tahu ada sesuatu yang salah di tengah-tengah keluarga ini. Di tengah-tengah orang tuanya, di tengah-tengah papanya atau mamanya. Setelah mari biarlah kita belajar untuk saling mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam keluarga. Itu merupakan penyembahan juga. Saudara. Saat kita bisa saling mengampuni, saling memaafkan, ya, kita saling bisa setia, mengambil komitmen aku mau setia, itu artinya juga kita sedang menyembah Tuhan. Anak-anak mau menghormati orang tua, itu juga satu penyembahan, saudara. Itu bentuk kita mengasihi Tuhan. Saat kita saling tolong menolong, itu juga salah satu bentuk daripada mengasihi dan menyembah Tuhan. Kolose 3:23 dikatakan, apapun yang kau lakukan dengan segenap hatimu. Dan bukan hanya untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Jadi apapun, perbuatan baikmu kepada tetanggamu, mungkin orang yang miskin yang sedang tolong, itu lakukanlah seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Seperti Tuhan yang menerima apa yang sedang engkau ulurkan dengan tanganmu, kebaikan-kebaikanmu. Ingat Matius 25. Satu kali murid bertanya, kapan guru kami melakukan itu? Saat aku lemah, engkau menguatkan. Saat aku lapar, kau memberi makan. Saat aku haus, kau memberi aku minum. Saat aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Kapan Tuhan? Aku gak pernah melakukan itu. Saat kamu melakukan bagi saudaramu yang paling hina ini, engkau lakukan bagiku. Luar biasa. Yesus mau mengidentifikasikan untuk orang-orang yang
sedang dalam kesulitan. Maka ini baik sekali. Waktu yang baik untuk saudara mulai berbagi dengan banyak orang. Amin. Mulailah rumah-rumah saudara menjadi lumbung-lumbung untuk bisa menjadi tempat untuk berbagi dengan orang. Jangan pelit saudara hari-hari ini. Ini waktu yang baik untuk menabur menurut saya. Saya ingat dulu waktu Ishak, di saat dia ada di tanah Mesir, sedang ada kekeringan. Tapi Ishak menabur. Dan dikatakan Alkitab, dia menjadi semakin kaya dan semakin kaya. Diberkati, semakin diberkati. Jadi ini waktu yang baik, saudara. Saya mau dorong untuk semua jemaat. Siapkan lumbung-lumbung dalam rumah-rumahmu, saudara. Ya, kami juga gereja sedang membangun ini. Kami sedang merancang ini untuk supaya kalaupun ada sesuatu kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting, kami sudah ada persediaan untuk berbagi, saudara. Tidak ada cara lain yang lebih baik, saudara, menurut saya, dalam mengasihi dan menyembah Tuhan dengan cara mengasihi dan memberikan kebaikan bagi sesama kita yang membutuhkan. Saya rindu, saudara, setiap saudara yang mendengar hal ini bukan hanya sekedar mantuk-mantuk, ya bagus-bagus, tapi lakukan sesuatu. Just do it. Lakukan. Dari hal yang kecil mulai saudara berbagi dengan banyak orang di sekitar saudara. Lihat, saudara, nanti lihat. Indonesia ataupun kawas di mana engkau tinggal, saudara, engkau akan lihat lawatan Tuhan terjadi saat mulai tanganmu terulur. Ya, terulur untuk berbagi dengan banyak orang di sekitarmu. Pak, nanti kami habis. Tidak akan mungkin habis. Orang yang menabur akan menuai. Semakin banyak kamu menabur, semakin banyak engkau menuai. Ini kata firman Tuhan. Dan ini waktu yang baik untuk kita berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus menguatkan kita, saudara. Sekali lagi, rindukan perjumpaan ilahi dengan Tuhan di rumah-rumah keluargamu. Di rumah-rumah dan di dalam keluargamu. Saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja secara dahsyat. Amin. Lawatan Tuhan akan terjadi di tengah-tengah rumah tanggamu dan keluargamu. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari siapkan perjamuan kudus kita. Mari kita siapkan. Tuhan, kami bersyukur untuk korban-Mu di kayu salib yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan biar itu menjadi satu peringatan bagi kami bahwa Engkau sungguh pribadi yang mengasihi kami. Dan kamilah pribadi yang sangat berharga dan mulia di pemandangan-Mu. Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami adalah orang-orang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan sendiri. Dan sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, kami akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kami. Mari sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan, saudara. Biarlah kita diingatkan kembali akan cawan pengucapan syukur yang berisi dari darah perjanjian ini. Menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan biarlah yang lemah dikuatkan, yang sedang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dan kuasa perjamuan ini menjadi bagian yang kita terima sepenuhnya. Dan bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk
perjamuan tubuh dan darah yang boleh kami terima daripada Engkau sendiri. Dan itu yang membuat kami semakin diteguhkan dalam iman, harap, dan kasih kami. Berkati untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga Tuhan yang sudah Tuhan pilih, Tuhan urapi, jagai seperti biji matamu sendiri Tuhan. Hamba berdoa, biarlah keluarga-keluarga kami menjadi tempat perjumpaan-perjumpaan ilahi bersama dengan Tuhan. Bahkan seluruh keluarga kami boleh mengalami itu semuanya. Sehingga kami mengenali Tuhan kami dengan tidak lagi kabur, tidak lagi kata orang, tidak lagi sesuatu yang tidak jelas. Tetapi sungguh kami mengalami Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan sebentar kami juga boleh membawa persembahan-persembahan kami. Tuhan berkati seluruh persembahan-persembahan yang ada. Sehingga Tuhan kami percaya tidak ada satupun yang kekurangan di antara kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kalaupun ada saudara kami yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Aku berdoa gerakkan setiap hati kami Tuhan. Untuk kami boleh berbagi kasih. Untuk kami boleh berbagi dalam kehidupan ini, saling tolong menolong, sehingga Tuhan tidak ada satupun lagi di antara kami yang kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa seperti Yesus mengajarkan kami berdoa. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka tangan saudara, terimalah sekarang berkat Tuhan yang datang atas hidupmu, pernikahanmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, masa depanmu, bahkan seluruh keberadaanmu. Hari demi hari Tuhan berkati engkau, Tuhan sertai engkau dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan urapi engkau untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan memampukan engkau untuk senantiasa menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Biarlah berkat yang sempurna, melimpah, utuh dan penuh ini turun atas hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Semua yang percaya berkata, amin.